Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memanggil bupatinya adalah hal yang wajar, karena sudah jelas DPRD adalah wakil rakyat yang harus menyampaikan kepada pemimpin daerah tentang hal apa saja yang terjadi di masyarakatnya. Seperti halnya anggota DPRD Garut Komisi 2 yang memanggil Bupati Garut, Rudi Gunawan, tidak lain untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang saat ini terjadi di masyarakat. Dan terkait pemanggilan Bupati Garut, Rudi Gunawan ke Komisi 2, untuk lebih jelasnya, saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi 2, Bapak Nadiman, fraksi Golongan Karya. Pak Ketua, bisa dijelaskan, ini mungkin baru terjadi di Kabupaten Garut. Pak Bupati menghadiri undangan ke Komisi 2. Bisa dijelaskan Pak Ketua, terkait apa sih Pak Bupati diundang dan hadir di Komisi 2? Terima kasih. Pada intinya kami itu silaturahmi dengan Pak Bupati. Kenapa kami ingin silaturahmi? Karena kami itu adalah wakil rakyat, ingin menyampaikan apa yang terjadi di benak rakyat. Karena kami udah biasa belusukan ke bawah, dari mulai reses, kemudian kami pengawasan dan lain sebagainya. Kami tahu persis apa yang terjadi di masyarakat. Intinya kami akan menyampaikan itu. Dan akhirnya kami buat surat undangan ke beliau, dan akhirnya beliau juga sangat mengapresiasi undangan kami. Mungkin komisi yang lain gak begitu berani. Kalau kami itu sengaja aja kita undang, karena kita ingin menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat. Artinya dari mulai proses pembangunan yang ada di Kabupaten Garut, ini menyangkut visi misi Bupati. Kenapa? Visi misi Bupati itu adalah semuanya harus diterjemahkan, diejawantahkan oleh kepala dinas. Nah, Bupati itu kami sampaikan ke beliau, inilah maunya rakyat. Tadi kami sampaikan ke beliau dari berbagai macam infrastruktur. Kami tadi sampaikan mengenai rumah sakit. Ada rumah sakit Limbangan. Kita sampaikan kepada beliau bahwa rumah sakit Limbangan sudah terbengkalai cukup lama, belum selesai-selesai. Kami dorong untuk segera selesai, segera dioperasionalkan. Dan beliau menjawab bahwa rumah sakit Limbangan bisa operasional 2022. Awal itu udah operasional. Karena hari ini udah diselesaikan, tahun ini, tahun anggaran 2021, beliau selesaikan infrastrukturnya, bangunannya, kemudian tahun depan 2022 selesaikan alkesnya dan sumber dayanya manusianya, mulai dari dokter, perawat dan lain sebagainya, disiapkan tahun 2022 awal, 2022 tengah-tengah mungkin udah operasional untuk yang rumah sakit Malangbong. Kemudian rumah sakit Limbangan kita juga sampaikan ke beliau, ini ada masalah, kita sampaikan, semua harus dorong kita selesaikan, termasuk yang rumah sakit RSU Dr. Slamet. Kita dorong supaya cepat-cepat diselesaikan, tidak boleh lagi ada pembangunan rumah sakit yang terbengkalai. Kami berharap seperti itu beliau, dan beliau akhirnya mengapresiasi itu. Mudah-mudahan di 2023 rumah sakit RSU Dr. Slamet ada bangunan baru 4 lantai atau 5 lantai lah, yang jelas bisa menampung daya dukung buat masyarakat yang sakit. Itu untuk RSU. Kemudian kita punya masalah mengenai pasar. Kita punya masalah pasar, dari mulai pasar Leles, semua orang tahu Leles itu bermasalah, nggak selesai-selesai. Nah, hari ini kita dorong, kita udah datang ke pasar Leles beberapa kali, dan akhirnya kita mudah-mudahan kelihatannya tahun ini udah dicet, udah diapain, mudah-mudahan tahun depan, awal-awal tahun mulai bisa dipakai, dan sekaligus permasalahannya kita selesaikan. Itu. Kemudian ada pasar Limbangan. Pasar Limbangan udah berapa periode bupati, dari mulai Cek Fikri, Agus Hamdani, dan beliau sendiri udah mendekati 2 periode ini. Kita berharap semua selesai. Jangan ada lagi hal-hal yang enggak gitu. Kita nggak mau mendengar ada istilah audensi lagi lah, urusan pasar dan sebagainya. Kemudian pasar Cibatu juga kita mohon dengan hormat ke beliau, kita selesaikan.
pasar, termasuk pasar Cikajang. Jangan seperti itu, kemacetan di mana-mana dan lain sebagainya. Kita ingin infrastruktur ini menopang kebutuhan masyarakat. Kemudian kita mengenai berbicara jalan. Jalan ada lingkar Kadungora, ada lingkar Leles, lingkar Cipanas, kemudian ada lingkar Copong, dan jalan-jalan yang ada di selatan. Kita dorong juga, ingin pembangunan itu cepat selesai, gitu. Cepat bisa digunakan. Lingkar Kadungora bisa mengurai orang dari Bandung ke Garut bisa lebih cepat sampai. Kemudian lingkar Leles juga sama, harus kita selesaikan. Nanti tahun depan 2022 lingkar Leles, lingkar Kadungora itu sudah dibangun bagus. Mudah-mudahan kita berharap kemacetan yang ada di Kabupaten Garut bisa ada solusinya, sehingga dari Bandung ke Garut tidak perlu makan waktu 3-4 jam lagi, tapi mudah-mudahan 1,5 jam, 1 jam udah sampai di Kabupaten Garut. Karena dulu saya udah mengalami biasa jalan 1 jam Garut Bandung itu udah biasa, tapi hari ini nggak bisa, kita jalannya 3-4 jam. Kalau mau nyaman gimana kalau orang wisata gitu, macet-macetan ria kan nggak enak. Nah inilah perlu kita mendorong. Bagaimana ujungnya di apa? Wisata Kabupaten Garut bisa maju, bisnis yang ada di Kabupaten Garut juga maju. Apa? Ada wisata, ada bisnis, dari mulai bisnis pertanian, bisnis industri, semua kita selesaikan. Ujungnya apa? Di kecepatan. Kecepatan itu apa? Jalan. Kalau kita ngomong kecepatan, kalau tanpa jalan, bullshit. Apalagi kita udah tahu, udah sepakat bahwa tol Cigatas sampai Tasik itu jadi. Artinya Garut punya 2 pintu tol, ada di Banyuresmi dan ada di Darul Halkom. Artinya itu akan mempercepat nanti dari Jakarta ke Garut cukup 2 jam. Saya pikir atau 2,5 jam sampai. Nah ini yang perlu kita dorong, yang perlu kita push supaya apa? Kabupaten Garut jauh lebih maju. Mawa sayur di Cikajang, nepi ka Cibitung, nepi ka Keramat Jati, nepi ka mana? Bandung tuh, ke Pasar Induk, Caringin, kita butuhnya lebih cepat dan lebih murah gitu. Value edit masyarakat akan jauh lebih tinggi. Nah itu yang harapan kami, infrastruktur jalannya kita selesaikan dari mulai lingkar Leles, lingkar Kadungora, lingkar Cipanas dan lain semua yang ada. Bahkan tadi kita sudah sampaikan jalan bebas dari Sukawening sampai ke Perum Cempaka. Tadi titik nolnya dimulai dari Sukawening, karena ingin cepat menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di di Wanaraja. Tahu sendiri di situ macetnya luar biasa, kreditnya luar biasa dengan pasarnya. Nah, kita akan selesaikan itu. Pak Dewan, itu berarti saking urgennya ya Pak Bupati Garut dipanggil Komisi 2 terkait pembangunan. Jadi menurut Pak Dewan sendiri, pembangunan di Kabupaten Garut ini apakah lambat atau gimana Pak Ketua? Ya, semua tahulah. Kita mendekati 2 periode belum selesai. Artinya kita ingin dorong cepat-cepat supaya dia 2 periode nanti 2023 akhir atau 2024 awal itu beliau meninggalkan pembangunan yang udah bisa kita nikmati, udah bisa kita laksanakan. Seperti bupati kita, saya waktu itu zaman masih kuliah sekolah di SMA, Pak Taufik, mudah-mudahan ya beliau juga punya seperti itu. Itu harapan kami. Tadi kita ini sama-sama ingin membangun, sama-sama ingin mempercepat gitu. Tidak ada apa ya, tanda kutip kita semuanya cair, semuanya happy. Tujuannya apa? Sampaikanlah ke bupati, daripada kita ngomong teriak-teriak, lebih baik kita nyampaikan dalam forum resmi. Dan beliau sangat apresiasi tadi. Beliau juga sangat bersyukur bahwa kita undang, kita sampaikan apa adanya. Beliau juga begini, artinya ini luar biasa lah. Luar biasa, dan kita juga tidak ada apa-apa karena kita melihat GOR dimulai Pak Dede Santipi, kemudian Agus Supriyadi, kemudian Aceng Fikri, Agus Supriyadi, Kang Memo, Aceng Fikri, Agus Hamdani, sampai Pak Bupati mau 2 periode ini belum selesai.
Nah kita dorong supaya angges gitulah bahasanya mah. Kita dorong, kita push, kita sama-sama. Tidak akan apa ya? Kita tidak akan neko-neko, tapi kita ingin mempercepat itu gitu. Karena mungkin Pak Bupati juga ya ada bawahannya tidak bisa menerjemahkan. Tapi kalau kita bypass langsung, kita tuh sampaikan jauh lebih cair, jauh lebih semangat ya kita sama-sama. Dan akhirnya beliau begini gitu.